أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penyembelihan dan syarat-syaratnya. Penyembelihan adalah sebab yang menjadikan halalnya daging hewan yang disembelih untuk dimakan, baik itu disembelih dengan nahar, yaitu dengan ditombak atau ditusuk, sebagaimana pada onta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," dan salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah dengan onta. Dan pada kambing dan sapi, yaitu dengan adzabhu, dengan disembelih. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang agung, yaitu dengan domba. Maka penyembelihan adalah syarat agar daging hewan tersebut halal atau boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan seluruhnya. Ini sebagaimana hadis dari Rafi' bin Khadij. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna laqul aduwi qadan wa laysat ma'ana mudan." Qala sallallahu alaihi wasallam, "A'jil aw arni ma anhara dam wa dzukira ismullahi fa kullu laysa sinna wa dhufra wa sa'uhaddithuka amma sinnu fa 'azmun wa amma dhufru fa mudal habasha." Kata Rafi' bin Khadij, "Wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi mempunyai pisau tajam." Beliau menjawab, "Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Sebutlah nama Allah lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna iraqatad dammi wa dzikri ismillahi 'ala dzabihah syartun li ibahati akli lahmiha." Bahwasanya mengalirkan darah atau menyembelih dan menyebut nama Allah atas sesembelihannya adalah syarat agar daging hewan tersebut boleh dimakan dan dikonsumsi. Maka di antara syarat dalam penyembelihan, yang pertama, hendaknya hewan sesembelihan tersebut masih hidup pada waktu disembelih. Syarat yang kedua, hendaknya yang menyembelih seseorang yang berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang sudah balik atau yang sudah tamyiz. Maka orang gila dan orang mabuk atau anak kecil yang belum tamyiz tidak boleh baginya untuk menyembelih. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah, "La tasihhu tazkiyatu ghairal balighi kal majnuni was sukran, li'annahum ghairu mukhatabina bi khitab asy-syar'i fi qawlihi ta'ala illa ma dhakkaytum idhum ghaira mukallafina wa fi'luhu ghairu maqsud." Kata beliau, tidak sah penyembelihan orang yang belum balik, orang gila, orang mabuk, karena mereka tidak terbebani syariat, tidak terkena seruan syariat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa ma dzakkaitum," kecuali apa-apa yang kalian sembelih, yang mana mereka tidak terbebani syariat dalam menyembelih dan perbuatan mereka tidak dibarengi dengan niat dan maksud. Dan boleh bagi perempuan untuk menyembelih hewan kurban. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Musa
radhiyallahu anhu diriwayatkan wa amara Abu Musa banatahu an yudhahina biaidihin, dan Abu Musa memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menyembelih dengan tangan mereka. Kemudian syarat yang ketiga dalam penyembelihan, hendaknya menyembelih dengan niat, dengan maksud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakkaitum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang sempat kamu sembelih. Maka penyembelihan adalah perbuatan yang khusus, ibadah yang khusus yang membutuhkan niat, dan jika tanpa niat maka tidak halal hewan sesembelihannya. Seperti seseorang menyembelih dan membunuh hewan karena menjaga dan membela dirinya, mungkin karena hewan ternak tersebut ingin menyerangnya. Syarat yang keempat, hendaknya hewan sesembelihan diizinkan untuk disembelih sesuai syariat, sebagaimana pada ibadah kurban yang diizinkan oleh syariat, yaitu menyembelih hewan ternak, menyembelih onta, sapi dan kambing atau yang sejenis dengannya, dan juga tidak boleh menyembelih hewan yang bukan miliknya, hewan curian. Kemudian yang kelima, hendaknya orang yang menyembelih seorang muslim atau ahli kitab, maka tidak halal sesembelihan dari selain keduanya, dari penyembah berhala misalnya, dari penyembah patung atau penyembah api. Kenapa? Karena selain muslim dan selain ahli kitab, mereka tidak mengikhlaskan dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, yang mana mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala mereka, untuk Tuhan mereka yang mereka yakini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 21 halaman 184. Dan sesembelihan ahli kitab dibolehkan halal daging sembelihannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba halun lakum, dan makanan sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Surat Al-Maidah ayat 5. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan bahwasanya halalnya daging sesembelihan ahli kitab jika mereka menyembelihnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu dengan mengucapkan bismillah, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenam, yaitu tidak boleh sesembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, yang mana penyembelihan hendaknya diniatkan dan dimaksudkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, untuk mengagungkan Allah. Dan orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah mengagungkan selain Allah, seperti menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik itu nama nabi, nama wali, dan nama-nama yang lainnya selain Allah. Dan sesembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah, walaupun dia menyebut nama Allah ketika penyembelihan, maka tetap haram dagingnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, telah Allah haramkan atas kalian bangkai, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 2-3. Syarat yang ketujuh, hendaknya dalam penyembelihan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan bismillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat kami. Quran surat Al-An'am ayat 118. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Dan juga sebagaimana hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma anharad dam wa dzikra smullahi alaih fakuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak halal sesembelihan seseorang jika tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Quran surat Al-An'am ayat 121. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, istadalla bihadhihi al-ayah al-karimah man dhahaba ila anna adh-dhabiha la tahillu idza lam yadhkur ismallahi 'alaiha wa in kana adh-dhabih musliman. Beliau berkata, ayat di atas menjadi dalil bagi siapa yang berpendapat bahwasanya sesembelihan tidak halal jika belum disebut nama Allah atasnya, walaupun yang menyembelih tersebut seorang muslim. Kemudian syarat yang ke-8, hendaknya penyembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bisa jadi seseorang yang menyembelih dengan nama Allah tetapi tidak dimaksudkan, tidak dipersembahkan untuk Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka seseorang ketika menyembelih hendaknya dia menyembelih untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ke-9, hendaknya menyembelih dengan pisau yang tajam, baik itu dari besi, kayu, kaca maupun yang lainnya. Ini sebagaimana hadis dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah, maka makanlah kecuali gigi dan kukunya. Dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi, dia termasuk tulang, sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha wa liyuhidd ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara baik. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, disyaratkan pada alat untuk menyembelih 2 syarat. Yang pertama, hendaknya tajam yang bisa memotong, dan yang kedua, bukan termasuk tulang dan kuku. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ammal alatu falaha syartan. Adapun alat yang digunakan dalam penyembelihan maka harus terpenuhi 2 syarat. Ihdahuma an takuna muhaddadah taqta'u au takhruqu bihaddiha. Yang pertama, hendaknya tajam yang bisa memotong dan merobek karena tajamnya. Asani, yang kedua, alla takuna sinnan wala dhafran. Hendaknya alat tersebut bukan termasuk gigi ataupun kuku. Fa idza ijtama'a hadani syartani fi syai'in halal dzabhu bihi. Dan jika telah terpenuhi syarat 2 ini, maka boleh digunakan dalam penyembelihan. Sawa'un akana hadidan au hajaran au baltah au hasyaban liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anharad dam wa dzakara ismallahi alaih fakuluhu ma lam yakun sinnan aw dhafran. Baik yang digunakan dalam menyembelih itu dari besi atau batu atau kapak atau kayu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang ditumpahkan darahnya dan menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah selama bukan menggunakan gigi atau kuku. Dalam kitab Al-Mughni jilid 13 halaman 259.
kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.